Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 3 Manajemen Keuangan Syariah 3C akan membahas materi mengenai penilaian saham. Tentu, kita tidak asing lagi dengan istilah saham ataupun investasi saham. Apalagi saat ini investasi saham telah didominasi para kaum milenial. Namun, beberapa orang tentu kurang begitu mengenal apa saja sih jenis saham, bagaimana karakteristiknya, atau bahkan belum tahu bagaimana menilai suatu saham. Nah, pada video kali ini kita akan bahas lebih jauh terkait hal tersebut. Dan kita juga akan membahas apa sih itu bursa efek atau pasar saham, serta bagaimana mekanisme perdagangan saham di dalamnya. Sebelum masuk pada materi pertama, alangkah baiknya jika saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya Akhirena Husnul Hatimah selaku moderator, Dini Putri Fajarsari sebagai pemateri pertama, Febri Nur Rahmawati sebagai pemateri kedua, Ilma Asrining Tias sebagai pemateri ketiga, dan Dika Afnan Rolina sebagai pemateri keempat. Selanjutnya, kita akan masuk pada materi pertama. Kepada rekan saya Dini Putri, disilahkan. Pada materi yang pertama, kita akan membahas definisi dan macam-macam saham. Saham merupakan suatu alat bukti atas kepemilikan dari sebuah perusahaan yang biasanya berbentuk lembaran kertas. Saham terdiri dari dua macam. Yang pertama yaitu saham biasa atau common stock, merupakan suatu sertifikat atau piagam yang memiliki fungsi sebagai bukti kepemilikan dari suatu perusahaan dengan berbagai aspek penting bagi perusahaan. Yang kedua yaitu saham preferen, merupakan saham yang pemiliknya memiliki hak lebih dibanding hak pemilik saham biasa. Selanjutnya yaitu karakteristik saham. Karakteristik saham biasa yang pertama, memiliki hak suara one vote dalam rapat pemegang umum saham. Yang kedua, dividen hanya bisa dibagi berdasarkan keputusan pemilik saham dalam rapat umum pemegang saham. Yang ketiga, tanggung jawab terbatas. Yang keempat, dividen dibayarkan sepanjang memiliki laba. Dan yang kelima, hak terakhir dalam memperoleh bagian hasil kekayaan jika perusahaan mengalami kebangkrutan setelah melunasi kewajibannya. Kemudian saham preferen, yaitu memiliki berbagai tingkat. Yang kedua, tagihan terhadap aktiva dan pendapatan. Yang ketiga, dividen kumulatif. Dan yang keempat, konvertibilitas. Materi selanjutnya adalah pendekatan penilaian saham. Pendekatan penilaian saham dibagi menjadi dua. Yang pertama, pendekatan nilai sekarang atau present value, dan yang kedua, pendekatan laba atau price earning ratio atau PER. Yang pertama, pendekatan nilai sekarang atau present value. Perhitungan nilai saham dilakukan dengan menghitung nilai sekarang atau present value semua aliran kas saham yang diharapkan di masa datang dengan tingkat diskonto sebesar return yang disyaratkan oleh investor. Yang kedua, pendekatan PER atau juga disebut pendekatan multiplier. Investor akan menghitung berapa kali atau multiplier nilai earning yang tercermin dalam harga suatu saham. Selanjutnya, yang pertama kita akan membahas pendekatan nilai sekarang atau present value. Penentuan nilai saham atau pendekatan nilai sekarang dengan menggunakan komponen dividen dapat dilakukan dengan menggunakan perhitungan model diskonto dividen. Rumusnya adalah P0 sama dengan D1 dibagi 1 plus K pangkat 1 ditambah D2 dibagi 1 plus K pangkat 2 ditambah D3 dibagi 1 plus K pangkat 3 dan seterusnya, di mana P0 adalah nilai intrinsik saham dengan model diskonto dividen, sedangkan D1, D2, D3 dan seterusnya adalah dividen yang akan diterima di masa yang akan datang. Selanjutnya yang K adalah tingkat return yang disyaratkan. Contoh soalnya,
Suatu perusahaan membayar dividen selama 5 periode dengan tingkat pengembalian 20% tiap periode. Hitunglah nilai saham dengan pembagian dividen sebagai berikut. Periode ke-1, dividennya 1000. Periode kedua, dividennya 1500. Periode ketiga, dividennya 0. Periode keempat, dividennya 750. Dan periode kelima, dividennya 2100. Model penyelesaiannya adalah P0 sama dengan 1000 dibagi 1 plus 0,2 pangkat 1 ditambah 1500 dibagi 1 plus 0,2 pangkat 2 ditambah 0 ditambah 750 dibagi 1 plus 0,2 pangkat 4 ditambah 2100 dibagi 1 plus 0,2 pangkat 5, hasilnya adalah Rp3.081. Selanjutnya, di dalam pendekatan nilai sekarang atau present value, terdapat 3 karakteristik pertumbuhan pembayaran dividen. Yang pertama, model pertumbuhan 0. Rumusnya adalah P0 sama dengan D0 dibagi K, di mana P0 adalah nilai saham preferen, D0 adalah dividen saham preferen, sedangkan K adalah tingkat return yang disyaratkan pada saham preferen. Contoh soalnya, misalkan saham A menawarkan dividen tetap sebesar Rp800. Tingkat return yang disyaratkan investor adalah 20%. Selanjutnya, penyelesaiannya P0 sama dengan D0 dibagi K. P0 sama dengan 800 dibagi 0,20, hasilnya adalah Rp4.000. Selanjutnya adalah model pertumbuhan konstan. Rumusnya P0 sama dengan D0 dikali 1 plus G dibagi K dikurangi G, di mana P0 adalah nilai saham preferen, D0 adalah dividen saham preferen, K adalah tingkat return yang disyaratkan pada saham preferen, sedangkan G adalah tingkat pertumbuhan perusahaan. Contoh soalnya, hitunglah harga saham perusahaan A dengan model pertumbuhan konstan jika diketahui dividen terakhir Rp1,82 dengan tingkat pertumbuhan perusahaan diperkirakan 10% dan investor mensyaratkan return sebesar 16%. Penyelesaiannya, P0 sama dengan D0 dikali 1 plus G dibagi K dikurangi G, sama dengan 1,82 dikali 1 plus 0,10 dibagi 0,16 dikurangi 0,10, hasilnya adalah 33,33. Selanjutnya adalah model pertumbuhan tidak konstan. Model ini digunakan untuk menilai saham perusahaan yang memiliki karakteristik pertumbuhan yang fantastis di awal-awal tahun. Rumusnya adalah P0 sama dengan sigma N, T sama dengan 1, D0 dikali 1 ditambah G1 pangkat T dibagi 1 ditambah K pangkat T ditambah Dn dikali 1 ditambah Gc dibagi K min Gc dikali 1 dibagi 1 ditambah K pangkat N, di mana P0 merupakan nilai intrinsik saham dengan model pertumbuhan tidak konstan. N merupakan jumlah tahun selama periode pembayaran dividen supernormal. D0 merupakan dividen saat ini. G1 merupakan pertumbuhan dividen supernormal. Dn merupakan dividen pada akhir tahun pertumbuhan dividen. Gc merupakan pertumbuhan dividen yang konstan. K merupakan tingkat return yang disarankan investor. Contoh, sebuah saham membayar dividen yang paling akhir sebesar 150 per lembar dan proyeksi tumbuh min 10% per tahun selama 3 tahun mendatang. Setelahnya, dividen tumbuh pada tingkat konstan 5%. Investor mensyaratkan tingkat return 15% untuk berinvestasi pada saham tersebut. Hitunglah nilai intrinsiknya. Penyelesaian dari contoh di atas adalah P0 sama dengan D1 dikali 1 ditambah G1 pangkat 1
dibagi 1 ditambah K pangkat 1 ditambah D2 dikali 1 ditambah G2 pangkat 2 dibagi 1 ditambah K pangkat 2 ditambah D3 kali 1 ditambah G3 pangkat 3 dibagi 1 ditambah K pangkat 3 ditambah Dn dikali 1 ditambah Gc dibagi K min Gc dikali 1 dibagi 1 ditambah K pangkat N sama dengan 150 dikali 1 min 0,1 pangkat 1 dibagi 1 ditambah 0,15 pangkat 1 ditambah 150 dikali 1 min 0,1 pangkat 2 dibagi 1 ditambah 0,15 pangkat 2 ditambah 150 dikali 1 min 0,1 pangkat 3 dibagi 1 ditambah 0,15 pangkat 3 ditambah 109,35 dikali 1 ditambah 0,05 dibagi 0,15 min 0,05 dikali 1 dibagi 1 ditambah 0,15 pangkat 3 sama dengan 135 dibagi 1,15 ditambah 121,5 dibagi 1,3225 ditambah 109,35 dibagi 1,52085 ditambah 104,8175 dibagi 0,1 dikali 1 dibagi 1,52085 sama dengan 117,39 ditambah 91,87 ditambah 71,90 ditambah 148,175 dikali 0,66 sama dengan 281,16 ditambah 757,7955 sama dengan 1038,9555. Yang kedua adalah pendekatan laba atau Price Earning Ratio atau PER. PER merupakan ukuran harga relatif dari sebuah saham perusahaan. Rumus untuk menghitung PER ialah PER sama dengan harga saham dibagi dengan EPS. Sedangkan cara mencari EPS ialah EPS sama dengan earning perusahaan dibagi jumlah saham beredar. Contohnya, misalkan harga saham DX saat ini adalah 10.000 per lembar dan tahun ini perusahaan memperoleh earning sebesar 900 juta rupiah. Jumlah saham beredar saat ini adalah 900.000 lembar saham. Penyelesaiannya, dari data tersebut maka per perusahaan bisa dihitung dengan dua tahap perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, kita mencari EPS. EPS sama dengan earning perusahaan dibagi jumlah saham beredar. Earning perusahaan sebesar 900 juta, sedangkan jumlah saham beredar sebesar 900.000. Jadi 900 juta dibagi 900.000 lembar sama dengan 1.000 per lembar. Yang kedua, kita menghitung PER. PER rumusnya adalah harga saham dibagi dengan EPS. Harga sahamnya sebesar 10.000 dibagi dengan 1.000 sama dengan 10 kali. Pada poin keempat, kami akan membahas tentang pasar saham dalam bursa efek. Pasar saham atau sering disebut dengan bursa saham atau bursa efek menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Fungsi dari bursa efek yang pertama yaitu menciptakan pasar secara terus-menerus bagi efek yang telah ditawarkan kepada masyarakat. Yang kedua yaitu menciptakan harga wajar bagi efek yang bersangkutan melalui mekanisme pasar. Yang ketiga yaitu membantu pembelanjaan dunia usaha melalui penghimpunan dana masyarakat. Yang keempat yaitu memperluas proses perluasan partisipasi masyarakat dalam pemilikan saham-saham perusahaan. Tugas dan peran bursa efek yang pertama yaitu sebagai fasilitator perdagangan efek. Yang kedua yaitu sebagai pengontrol jalannya transaksi efek.
Cara kerja pasar saham. Pasar saham memberikan fasilitas aman dan memiliki regulasi supaya peserta di pasar saham dapat bertransaksi dengan aman serta risiko operasi yang minim. Pasar saham dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pasar perdana. Pasar perdana merupakan pasar di mana perusahaan menerbitkan dan menjual saham mereka pada publik untuk pertama kalinya. Yang kedua yaitu pasar sekunder. Pasar sekunder merupakan pasar yang sudah menyediakan fasilitas perdagangan saham untuk saham yang sudah terdaftar. Partisipasi di pasar saham. Berikut ini beberapa tipe pemain dalam pasar saham. Yang pertama yaitu perusahaan sekuritas. Yang kedua, manajer portofolio. Yang ketiga, investment banker. Yang keempat, kustodian. Yang kelima yaitu market maker. Pada poin kelima yaitu mekanisme perdagangan saham. Mekanisme perdagangan saham atau efek yang ada di bursa dilakukan dengan menggunakan sistem Jakarta Automated Trading System atau yang disebut dengan JATS. Berikut ini merupakan mekanisme perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, yaitu yang pertama menjadi nasabah di perusahaan efek. Pada bagian ini, seseorang yang akan menjadi investor harus membuka rekening pada salah satu broker atau perusahaan efek. Yang kedua yaitu order dari nasabah. Pada tahap ini, order dapat dilakukan secara langsung, yakni investor datang ke kantor broker. Yang ketiga yaitu diteruskan ke floor trader. Pada bagian ini, setiap order yang masuk ke broker akan diteruskan ke petugas broker yang berada di lantai bursa atau floor trader. Yang keempat yaitu masukkan order ke JATS. Pada tahap ini, floor trader akan memasukkan semua order yang diterimanya ke dalam sistem komputer JATS. Yang kelima yaitu transaksi terjadi. Pada tahap ini, order yang dimasukkan ke sistem JATS bertemu dengan harga yang sesuai dan tercatat di sistem JATS. Yang keenam yaitu penyelesaian transaksi. Pada bagian ini, semua transaksi yang terjadi di sistem JATS selanjutnya dikirim ke sistem komputer yang ada di LKP dan LPP untuk memasuki tahap penyelesaian transaksi. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dalam materi maupun penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.